Saya mengajak saudara hari ini untuk merenungkan. Ada satu hal yang seringkali kita tidak menyadari bahwa hal itu tuh sangat berbahaya dalam hidup kita. Bahkan hal ini sangat mengganggu pernikahan kita. Anak-anak muda, kayak yang belum menikah, kalau ada hal ini dalam hidup kalian, itu pun mengganggu sekali. Bahkan tidak sedikit anak-anak muda hancur hidupnya karena satu hal ini dan tidak bisa di-manage, tidak bisa diatasi dengan baik. Ya, pokoknya saya akan ngomong dulu sampai saudara penasaran apa itu. Biarin aja. Oke ya, Pak Pendeta Popo siap ya? Asik. Ada salam dari Petrus di Jakarta nanti mau. Enak aja kamu. Oke. Nah, bagi karyawan, saudara yang kerja apa saja, itu akan jadi celaka kalau hal ini ada di hidup saudara. Bahkan anak-anak yang sekolah. Devon mana Devon? Tuh, jadi kamu di sana bisa beda ke situ. Masih SMA misalnya. Akan bosan. Ada kelas berapa kamu? Ya kamu. Kuliah. Bukan yang kecil. Memang tanya. Pakai kalau dia kuliah. Ini pakai kelas 6 ya. Sekolah di sini atau di Jakarta? Jakarta. Oh Jakarta. Jadi ke sini mau belajar atau belajar? Wisuda. Oh selamat ya, wah keren. Wisuda. Ya kamu kelas 6. Anak-anak SD pun, anak-anak SMP pun, SMA, kuliah akan celaka kalau ada yang satu ini dalam hidup. Saudara, apa itu? Dia tunggu belum selesai. Nggak sabar aja. Betul, dia nggak sabaran di rumah. Nah, itu nggak. Istrinya bilang gue nggak sabaran. Serius. Pengusaha sekaya apapun, sehebat apapun bisnisnya maju, berhasil. Tapi kalau ada yang satu ini, dia pun akan, aduh hidup ini duit banyak tidak akan berpengaruh. Ada yang pesan Pak? Bukan. Itu sudah dibahas kemarin, nggak boleh. Ayo apa? Satu, semuanya harus mikir. Dosa. Kebagian, dosa itu terlalu rohani, ngomongin lebih spesifik. Salah. Bukan salah, Oh, dibetulkan. oh, iya. Yang di rumah kalau bisa jawab, tik aja di situ. Nanti Terry akan lihat. Ayo, yang bisa jawab saya kasih hadiah. Naik i gratis. Naik tangga, enggak naik lift. Apa ayo? Kepahitan, bukan. Tidak mengampuni. Jadi borong semua gantian yang lain jawab. Apa di belakang? Iri, bukan. Kanan. Kiri kok, kiri. Repot. Kesini kupingnya dulu. Ayo, apa? Termasuk kita berjamuan, saudara. Kalau ada barang itu, ini nggak ada artinya. Uang, bukan. Sombong, bukan. Saya tunggu sampai besok jawab. Pertanyaan dulu. Iya kok gue ini. Aku ngomong sama Jawa nih kok tanya opo meneh. Iya. Ayo, apa yuk? Satu orang lagi ya. Damai. Justru damai itu penting. Sudah, saya jawab. Bosan. Oh, telat. Serius nggak? Bosan, saudara. Apa contohnya bosan? Kuliah. Bosan. Urut satu persatu. Mengapa ada masalah dalam pernikahan? Bosan. Nah, itu cara iblis untuk merusak rumah tangga. Anak-anak muda, kau perhatikan ini yang perlu kalian jaga yang belum menikah. Secara logika, tinggal serumah dengan orang yang sama terus. Masuk akal nggak kalau itu akan membosankan? Nah, maka itu kenapa setan merusak? Dia rasa bosan. Anak muda,
pengen dapat apa ya, handphone baru misalnya. Wah sudah, papa janji, oh kayak begini, nyapu rumah dulu, ngecat dulu, apa dulu, atau bersihkan genteng, misalnya gitu, misalnya ini misalnya. Akhirnya dikasih oleh papa handphone baru. Saya tanya, tahan berapa lama? 2 menit. Tahan berapa lama yang baru, yang bisa dinikmati? Ayo anak-anak muda, Setahun. kelamaan. 6 bulan. Ya, kira-kira 6 bulan. Betul? 2 bulan. Apa saja? Suruh pengen punya mobil. Sudah pokoknya sampai tidur pun mimpi mobil. Enak pun seperti duduk nyetir mobil. Kok ada orang seperti itu masalahnya? Ya toh, kalau orang gila mobil itu. Wah ya betul nggak? Lagi makan sendoknya itu betul-betul. Sudah gila mobil. Dengerin ya. Begitu dapat, tahan berapa lama barang baru itu? 6 bulan. Tergantung. Ngerti ya? Apa saja. Orang kerja, karyawan. Bosan nggak kalau terus-terus di situ? Jenuh. Begitu pula bisnismen, kaya raya, usahanya maju. Tapi rasa bosan bisa menghantui. Apa saja. Pernahkah saudara merasa bosan juga mengiring Tuhan Yesus? Nah, itu dia. Apa itu? Wow. Nggak berani jawab. Sudah mau kok dia jawab. Beliau, yang baik. Bosan itu pekerjaan saya. Maaf, saya melayani. Nanti bulan Agustus, berapa bulan lagi, saya akan mensyukuri 47 tahun saya di khotbah. Wow. Bisa nggak? Bisa nggak orang lain juga rasa bosan? Bisa. Bisa. Sangat bisa. Nah, saya nggak tahu tahun ini itu unik sekali. Tidak ada rencana apa-apa. Tiba-tiba tahun ini yang pertama terjadi 14 Mei kemarin. Yang kedua nanti terjadi tanggal 23 sampai 26 Juni. Yang ketiga, yang kedua ya, yang kedua terjadi ketiga 27 Juni. Ini teman-teman saya yang generasi tahun 70-an ngajar reuni. Jadi kemarin di Jogja 14 sampai 16 Mei kami reuni. Itu generasi tahun 72. Wah, pesertanya yang paling muda kepala 6. Enggak ada yang kepala 5, enggak ada. Tapi tahun 72, bayangin. Aduh, ada sudah sekian puluh tahun enggak ketemu, senang di Jogja. Nah, nanti yang tanggal 23 sampai 26 ini di Tawangmangu itu reuni yang tahun 86 besar pertama kali mulai. Yang tanggal 27 Juni itu di Surabaya. Itu generasi ketika Surabaya tahun 73 mengalami lawatan Roh Kudus yang pertama. Dan itu kegemparan luar biasa. Ini dari Amerika, dari Eropa, dari Australia sudah siap untuk datang. Enggak sengaja. Tanggal 9 Mei kemarin saya pelayanan di satu tempat, tiba-tiba ketemu 2 orang yang tahun 79 para ikut pelayanan saya di Sarangan. Dan begitu ketemu mereka bilang, ayo kita kumpul-kumpul ya. Ayo, saya bilang, sederhana aja. Tahu terjadi berapa hari ini kami buat grup yang tahun 79 itu. Wih, yang hadir begini banyak. Dari Amerika mau pulang, dari Eropa mau pulang, dari Australia. Karena nggak pernah kumpul lagi sejak peristiwa itu. Nah, saya tuh mikir kenapa kok tahun ini ada 3 kelompok ini ngajak saya reuni. Nah, itu muncul di pikiran saya. Kalau kita mengingat kembali apa yang Tuhan sudah buat atas hidup kita, percaya nggak itu nggak pernah bosan? Iya. Betul? Aneh, Ustaz. Satu-satunya hal yang tidak pernah membosankan dalam hidup kita, kalau kita mengingat kembali kasih Tuhan, maka itu hanya Alkitab yang ada kalimat back to the first love, kembali kepada kasih yang mula-mula. Saya ulangi lagi, tidak ada buku lain di dunia yang pernah menyebut istilah yang luar biasa, back to the first love, kasih yang mula. Saya tidak tahu berapa banyak yang kita mengikuti
Tapi kami di Indonesia yang ikut. Ya peristiwa besar. Ibu Ani Yudhoyono menikah. 2 hari dari kemarin sampai tadi kami di MRT melihat bagaimana sikap Presiden yang ke-6 Indonesia, Pak Bambang Susilo Bambang Yudhoyono ini. Luar biasa. Maka orang melihat, wah dia betul-betul family man. Dia begitu cinta keluarga. 46 tahun mereka menikah. Nah, kita nggak bisa soal agamanya, tapi lihat sikap hatinya yang luar biasa. Ya. Kita harus belajar gitu. Sama seperti ketika Ibu Ainun Habibie meninggal. Dulu kita lihat reaksi Pak Habibie luar biasa. Foto yang viral, begitu selesai pemakaman, kalau difoto Pak Habibie letakkan dahi di tangannya di pusara istrinya. Ya, memang dia suami yang sayang istri luar biasa. Nah, itulah bukti mereka sebagai suami bisa ingat the first love. Yes. Maka tidak akan membosankan. Yes. Anak-anak muda, awas kamu. Hobinya ganti-ganti pacar, kayak ganti sepatu, saya tonjok kamu. Setuju? Enak aja ganti-ganti pacar. Dengar itu baik-baik. Yang hobinya pacaran, lebih baik kamu masuk museum jadi patung lilin daripada ngerusak hidup. Paham ya? Loh, pacaran bisa bosan tidak? Bisa. Nah, maka itu kalau kamu bosan mau ganti berapa kali? Udah gak usah tunjuk-tunjuk orang lain. Diam. Ingat masalah. Nah, yang hobinya pacaran, jadi sampai bulan Mei kemarin sudah pacaran sampai 19 kali putus terus. Ada tuh orang begitu. Saya pesan jangan cari yang ke-20. Cuma. Wow. No? Karena selama hidup mau menikah dengan siapa saja, maka tidak ada yang cocok. Betul. Alkitab berkata bagus sekali. Kalau menikah ngotot, nekat, maksa, cari yang cocok. Catatnya yang muda-muda, itu yang sedang ribut rumah tangganya. Alkitab berkata menikahlah dengan mayat. Kok gue tidak nyanyi pak? Terus tadi nunggu apa? Kok diem? Serius? Jadi yang hobinya pacaran stop. Nggak akan ketemu yang cocok. Setuju saya ngomongnya? Setuju. Jadi menikah yang cocok dengan siapa? Mayat. Nah, itu dia. Kan aja ke mayat saya. Ingat ya anak muda. Nah, jadi saran saya yang sudah pacaran 19 kali putus, jangan cari yang ke-20, tapi coba kembali yang ke-16 atau 17. Lu serius, siapa tahu bisa balik. Dan jangan balik ke nomor 1, sudah punya anak nungguin kamu. Telat. Betul. Maka itu hidup ini luar biasa kalau kita tidak bosan. Haleluya. Saya tidak tahu di ruangan ini siapa yang paling lama menikah. Akon berapa lama menikah? Berapa tahun? 15. Yang sini berapa tahun? 23. 25. 50. Awas ya. Oh berarti saya yang paling tua. Tahun ini kami 20 sampai lupa sih. 27. 27. Berarti saya yang paling lama di sini ya. Oke, dengerin baik-baik. Jadi rasa bosan itu betul-betul perbuatan iblis yang merusak seluruh kehidupan. Bisa nggak orang kuliah bosan? Bisa. Karena jenuh. Lalu bagaimana cara mengatasi kebosanan? Ini yang luar biasa. Saya ulangi lagi, tidak ada buku di dunia kecuali Alkitab yang selalu mengatakan ada yang baru ya Pak. Kita buka ayatnya. Ratapan 3 ayat 23. Justru di antara 66 buku yang kita punya sebagai firman Tuhan, maka Ratapan itu buku yang namanya paling jelek. Meratap. Sumbernya apa? Ratapan. Apa? Surat mewek. Maksudnya, aduh, ini Pak Kepala ini. Bapak
cuma ratapan? Ayo kita meratapan apa cumanya? Kita di Taiwan kok. Yang jangan sekarang, sudah tahu dari dulu. Sudah lama di Taiwan. Apa Sua? Nggak tahu juga. Popo? Pulang aja Indonesia lagi. Lama di Taiwan nggak pintar-pintar Mandarin. Indonesia lupa, Jawa nggak karuan. Belajar apa itu orang-orang? Apa cumanya ratapan? Ratapan kopang khotbah. Apa cumanya? Ya buka. Ratapan. Apa? Ayo, lama sekali. Andi nggak buka-buka. Memang nggak ada kalau di layar, jadi Alkitab. Ayo, ya ampun Tuhan, ampuni orang-orang ini Tuhan. Lama di Taiwan begini kok nggak ngerti bahasa Mandarin. Apa weh? Apa? Cing Haiter, Pak. Apa? Diam dulu. Panjang sekali ya. Jadi artinya apa? Kita peratapan itu. Setelah Yeremia, Kitab nama. bukan Yeremia, ya nyanyian. Oh, nyanyian hati Yeremia. Berarti masih bagus bahasa Indonesia. Ratapan. Bahasa Belandanya Klaglieder. Jermannya apa itu? Klaglieder. Klaglieder. Oh, Klaglieder. 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 Ya, oke ya. Ratapan. Nah, justru di dalam kitab yang namanya paling jelek ada janji yang paling hebat. Amin. Mana contohnya Andi? Lihat ya. Selalu Selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Apa kata lain selalu? Nggak pernah lewat. Apalagi? Ayo kata lain selalu. Ada terus. sering. Ada terus, sering. Ya memang begitu. Gitu. Tiap pagi. Suara ini luar biasa. Sama contohnya? Sama ya, selalu baru tiap pagi. Renungkan. Saya mengerti ayat ini dengan logika anak-anak yang luar biasa. Ya. Ini buat hidup tidak bosan. Menurut ratapan 3:23 dalam logika anak-anak, berarti ternyata dan memang begitu setiap pagi, catat, setiap pagi begitu kita keluar kamar setelah bangun, di depan kamar kita selalu ada kado. Iya. Tiap pagi. Yes. Amin. Terjadi apa di hidup ini? Kalau tiap pagi di depan kamar tidur kita selalu ada kado. Surprise. Salah kok cuma surprise aja. Pembaruan. Pesta, pembaruan. Segar. Bukan segar, segar. Maksudnya. Bukan. Apalagi cepat. Nggak bosan. Bayangkanlah saudara sangat. Nggak mungkin, memang nggak mungkin kalau secara logika. Siapa mau ngasih kado kamu tiap pagi? Enak aja. Ini kan Papa di surga ya kasih. Amin. Maka itu bayangkan kalau tiap pagi di depan pintu kamar tidur kita pasti ada kado. Ada kejutan. Kejutan. Apalagi ceria, Ya. senang. Apalagi semangat. Oh, jawabannya nggak tepat. Yang seru, yang betul begini loh. Malas bangun siang. Susah bener. Masuk saran. Loh, betul nggak? Kalau tiap pagi di depan kamar kita ada kado, adik-adik kamu semangat nggak? Oh semangat. Terus papa mau ngasih kado kamu tiap hari banyak kan? Betul sekali. Malas bangun siang. Nah, yang hobinya bangun siang itu pemalas. Nggak boleh lucu orang. Serius sudah. Nah, kalau ini terjadi, mana ada rasa bosan di hidup? Loh, kok nggak amin? Amin. Mana ada rasa bosan? Karena selalu baru tiap pagi. Amin. Dan jaminannya kesetiaan Bapak kita itu besar.
Apa kata lain setia? Ayo, apa kata lain setia? Contohnya apa? Dongsin. Dongsin, sin hati. Ya, sin hati. Oke, jadi setia. Congnya apa? Kalau diterjemahkan. Ya, artinya apa bahasa Indonesia? Adil. Oke. Kata setia yang paling tepat adalah selalu ada. Itu nama setia. Suami istri yang disebut setia itu gak harus barengan terus, tidak. Tapi masing-masing menghadirkan pasangannya selalu ada di hidupnya. Itu setia. Maka itu kalau kita mendengar kata Tuhan itu setia, artinya dia selalu hadir di hidup kita. Selalu. Selalu. Ini yang kita harus miliki dalam hidup kita. Jadi mengapa Bapa di surga bisa selalu memberi kado setiap pagi di hidup kita? Karena dia selalu ada. Amin, selalu ada. Immanuel contoh. Nah, hidup seperti ini gak akan membosankan. Betul ya? 1 Korintus 2 ayat 9. Wah, ini lebih hebat lagi apa yang Papa katakan kepada kita. Ya, lebih hebat. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Ini Roma, Andi. Kok Andi? Sorry, Andi. Aris. Siapa di belakang? Aris. Adiknya. Adiknya Andi. Ya. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, Ya. yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul di hati manusia, semua itu disediakan Tuhan untuk kita yang mengasihi Dia. Amin. Saudara lihat 3 kriteria ini. Contohnya Riz, jangan lupa ya. Ada 3. 1. Nah, coba saya ingin tahu contohnya. Apa bedanya belum pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah dilihat? Beda tidak? Contohnya belum atau tidak? Oh, belum. Nah, itu kurang tepat. Tidak. Belum itu sudah ada di sono, di situ, kita nggak tahu. Cuma kita belum lihat. Iya. Tapi kalau tidak pernah, itu artinya sama sekali tidak ada. Coba Aris, kamu bisa cari terjemahan yang lain, cuman ada kata yang tidak. Ini beda sekali. Nah, renungkan. Segala sesuatu yang memenuhi 3 kriteria ini. Mata tidak pernah lihat, telinga nggak pernah dengar, hati pun nggak pernah mikir. Berarti itu apa? Ada satu kata yang mewakili 3 hal ini. Itu apa? Mujizat, bukan rohani. Kejutan, surprise. Oke, cumanya nggak ada kata tidak, nggak ada, nggak apa-apa. Ini penting sekali. Bayangkan yang disediakan Papa untuk kita yang mengasihi Dia adalah sesuatu yang surprise, sebuah kejutan. Karena mata nggak pernah lihat, telinga nggak pernah dengar, hati nggak pernah mikir. Saya beri contoh. Sekarang mau pindah rumah, keliling cari rumah. Mungkin yang ini. Justru bukan itu, karena saya muncul dulu di pikiran saudara. Yang belum punya pacar, aku mau cari yang pacar begini. Justru bukan itu. Itu sudah muncul di pikiran. Betul nggak? Mau punya mobil, aku punya mobil yang begini. Bukan ini. Ngerti nggak arti ayat ini? Bayangkan kalau ini janji Papa kita yang setia tadi, hidup ini jadi bagaimana? Ada rasa bosan nggak? Enggak. Nggak akan bosan. Yang bekerja bertahun-tahun, rumahnya di situ nggak pernah pindah, kantor atau perusahaan juga di situ nggak pernah pindah, bertahun-tahun. Jadi berangkat kerja pun sambil merem pasti nyampe. Bertahun-tahun begitu.
begitu, setrika kiri kanan, enggak kemana-mana. Bosan nggak hidup seperti itu? Bosan. Ya gimana cara menghadapi itu? Pakai firman ini. Walaupun yang kita kerjakan, kenapa? Dari walaupun yang kita kerjakan itu sama, tapi kalau hati dan pikiran kita diperbarui, itu luar biasa. Amin. Amin. Jadi percayakan firman ini. Yes. Efesus 4 ayat 23. Nah, sekarang untuk suami istri ini penting sekali melihat firman ini. Efesus 4 ayat 23. Yang ikuti di rumah juga perhatikan ini baik-baik. Supaya kita diapakan? Dibarui. Renew bahasa Inggrisnya. Lihat sumbernya apa? Renew. Baru itu. Sumbernya apa? Sama? Apa? Artinya diganti yang baru. Jadi baru. Apa yang perlu diperbarui? Bukan dompetnya, bukan model rambutnya, bukan operasi plastik, bukan. Apa yang diperbarui? Baca. Roh itu hati dan pikiran. Sama sungguhnya hati dan pikiran Sama. Saudara, mengapa Papa tidak memperbarui hidung kita gitu misalnya? Ya kalau tiap kali diperbarui bingung hidungmu ganti-ganti terus. Betul? Kenapa yang diperbarui itu bukan pipi kita atau model rambut kita, tapi kenapa hati dan pikiran kita? Oke, saya beri contoh. Kalau hidup ini mobil, ya hidup ini seperti mobil, maka hati dan pikiran itu mana setir, mana mesin. Nanti nggak ilustrasinya? Ayo, mana setir? Tolong belakang-belakang jawab dong. Jawab aku begini aja. Duduk patung. Ayo, apa? Kalau kita ini mobil, maka hati dan pikiran itu setir itu mana, mesin itu mana? Coba jawab. Satu itu jawab mana? Pikiran mana? Setir, hati, mesin. Hebat. Sehebat-hebatnya mobil yang saudara miliki, keren, mereknya terkenal, harganya mahal. Tapi kalau setir dan mesinnya nggak pernah diservis, nggak pernah diperhatikan, jadi apa? Kenapa tadi? Enggak. Jadi apa mobil itu? Walaupun keren, bahaya, bukan cuma rusak, bahaya. Betul? Nah, seperti itu hidup yang tidak diperbarui hati dan pikirannya. Ayat ini, firman ini yang menolong saya untuk mengerti dan banyak warga diselamatkan. Lagi sekali, menikah sampai sekian banyak tahun, logika, bosan dong. Iya. Ngadepin orang yang sama terus. Maka itu ya anak-anak muda, anak-anakku dengar baik-baik. Kalau kalian sudah punya konsep ya di otakmu, di benakmu, aku harus ketemu istri yang cantik, aku harus ketemu suami yang ganteng. Hati-hati, iblis jadikan pikiranmu itu bom waktu untuk menghancurkan pernikahan. Lo bisa? Dengar baik-baik. Ini pengalaman saya sekian banyak tahun bereskan masalah keluarga. Begitu setan melihat anak muda, pikirannya, aku mau yang cakep, aku mau cantik, itu dipakai oleh setan. Ya karena berusaha dapat beneran. Yang cewek dapat suami cakep sekali. Begitu pula yang laki dapat istri yang cantik sekali. Nah, di otak orang itu konsep ini nggak bisa hilang. Tetap istrinya cantik, tetap suaminya cakep. Usia bertambah. Terus kan maksud saya kok diam saja. Lalu si cantik si ganteng jadi apa? Peot. Loh betul nggak mas? Usia kok. Oke, dengerin. Nah, di otak nggak bisa terima. Tiap saat melihat ke samping, kok tambah begini, kok tambah begini. Tapi kalau lihat keluar, wow,
Ngerti nggak Mas? Sebenarnya ini serius, kita boleh sambil tertawa. Maka itu anak-anak muda jangan punya konsep istri kau harus cantik, suami kau harus ganteng. Maaf. Terus gimana cari yang jelek? Ya terserah kamu kalau mau. Loh, betul tidak? Apa? Justru yang namanya kasih itu nggak menilai orang dari penampilan. Betul? Maka itu 90 sekian persen kecantikan dan kegantengan itu penipu. Betul tidak? Menipu. Alkitab berkata, Amsal 31. Maka itu anak-anak muda, kalau kamu tertarik pada seseorang, terus hatimu kesetrum. Sekarang kau lihat wajahnya, lihat fisiknya, dalam nama Yesus itu hawa nafsu. Jangan menikah karena matamu. Maka itu jodoh itu begini, kalau matamu melihat seseorang, ini yang belum menikah, sudah menikah lagi. Ini yang belum. Oke. Kalau kamu melihat seseorang dan kamu batin, ada orang sejelek ini, dan hatimu kesetrum, itu jodoh. Loh, serius, anak-anak muda, ingat itu baik-baik. Itu kebenaran. Benar itu Terry. Maka itu Alkitab ini luar biasa. Serius, tidak percaya. Jangan percaya pada John 47 tahun khotbah ini, percayalah. Percaya. Ya sudah. Serius. Enggak ada yang amin juga dari Tidak berani amin. Maka itu mata ini menipu. Betul enggak? Mata ini penipu hebat. Ayo, siapa yang pernah belanja? Milihnya sampai 10 toko dimasukin semua. Dapat akhirnya. Sampai pulang, loh kok salah? Sampai di rumah. Betul? Bisa nggak itu terjadi? Bisa. Itulah mata kita. Jadi anak-anak muda, hati-hati dengan mata. 90 sekian persen perselingkuhan karena konsep. Harus cantik, harus cakep, tapi fakta berkata lain. Dan di otak nggak terima. Akhirnya malah tertarik dengan yang lain. Begitu pula berjalan dengan Tuhan. Kita buka 2 Korintus 5 ayat 7. Oh ini dia, mama belum. Terima kasih Haris. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah plastik. Itu yang bacanya harus begitu. Kecantikan adalah plastik. Ya sudah. Tetapi istri yang takut akan Tuhan sama. Tetapi suami yang takut akan Yahweh, itu kunci. Amin. Takut akan Bapa di surga, artinya takut berbuat dosa. Nah, menikah seperti ini pasti akan kekal. Selalu kembali kepada kasih yang mula-mula. 2 Korintus 5 ayat 7. Dalam perjalanan kita bersama dengan Bapa di surga, bersama dengan Tuhan Yesus, kita melihat sesuatu enggak dengan mata kita? Enggak. Betul? Nah, bayangkan bagaimana mau berjalan dengan seseorang kita nggak pernah lihat. Begitu ada ayat ini, sebab baca. Ayo, hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sama contohnya iman ya, hidup karena iman. Oke, ya, sama percaya itu bukan karena melihat. Ayo, beri saya contoh konkret untuk mengerti 2 Korintus 5 ayat 7. Itu apa? Contoh paling gampang. Dan saya percaya semua kita yang ada di sini pasti sudah mengalami. Cepetan, oke kelamaan saya jawab sendiri. Nggak contoh tadi naik pesawat terbang. Ada yang berenang dari Indonesia ke Thailand? Lu mungkin ada yang mau naik kapal maksudnya. Naik pesawat bukan? Adik-adik dengar ya. Orang naik pesawat itu sangat mengenapi 2 Korintus 5 ayat 7. Betul? Maaf, jangan takut. Ini istilah saya dan orang semuanya percaya. Satu-satunya alat transportasi yang risikonya itu 99% itu pesawat. 99%. Iya.
Betul? Maka itu saya punya istilah, tapi jangan terus takut nih pulang Indonesia mau apa kalau nggak naik pesawat. Buat saya pesawat itu peti mati terbang. Betul. Loh iya, Iya. loh betul tidak, karena risikonya tinggi sekali. Take off dan landing itu bahayanya 96%. Tidak ada pilot sejago apa yang berani menentengkan take off dan landing, nggak boleh. Itu paling bahaya. Mau terbang nggak ada masalah, apalagi ada istilah autopilot sekarang. Iya. Dan itu naik pesawat. Saudara pergi kemana saja naik pesawat, itu karena percaya, bukan karena melihat. Saya kalau naik pesawat menyedurut jendela, untuk apa? Ya supaya dia tahu sampai mana. Hah? Keren betul. Naik kereta api, saya tahu oh, stasiun ini, terus depan lagi berhenti. Loh betul tidak? Loh, saya tanya ya atau tidak? Ya, ada teman saya kalau naik pesawat selalu duduk paling belakang. Aduh, sini kok pergi dengan dia itu kan repot. Lama keluarnya. Kenapa sih kamu kok sudah belakang? Jawabannya, kalau jatuh kan moncongnya dulu. Ya ampun. Belum kena moncongnya sebenarnya tahu nggak? Ada orang kayak begitu mati-matian tidak. Banyak. Maunya, oh ya banyak ya. Maunya duduk paling belakang. Saya sih nggak suka. Betul? Loh iya atau tidak? Iya. Itu karena percaya. Ayo. Semua penerbangan pasti diberitahu sebelum terbang pilotnya namanya siapa. Betul? Nggak ada. Nggak mungkin nggak diberitahu. Pertanyaannya, 3 menit kemudian ingat nggak siapa namanya? Kenapa kok nggak ingat? Ayo, jawabnya kenapa kok nggak ingat? Nggak penting. Ngapain ingat nama pilot? Itu yang luar biasa. Nama aja nggak ingat, kok berani mempercayakan nyawa. Seharusnya waktu kita masuk dalam pesawat terbang, ya, pramugari atau pramugara nyilakan harus ke kanan loh, nggak boleh ke kiri. Kalau kiri ke kokpit ngapain? Oke, begitu kita duduk pasang sabuk, kita tuh sebetulnya berkata gini, pilot ini nyawaku, terserah kamu. Lu betul tidak? Itu karena percaya, nggak karena melihat. Bayangkan, bagaimana kita berani menyerahkan nyawa ke orang kita nggak kenal. Betul. Fakta bukan? Apakah ada orang naik pesawat nggak ke kanan tapi ke kiri dulu? Tanya mau apa? Saya mau kenal pilotnya, dia lulusan mana? Saya punya berapa ribu jam terbang? Dia pernah kecelakaan nggak? Terus kira-kira kalau saudara naik begitu dia apain? Suruh turun? Ya pas. Juga saudara nggak perlu periksa mesinnya. Saudara jalan saya pinjam ini bisa dapat atau tidak? Lu betul tidak? Itu hidup karena percaya. Yes. Wow. Nggak perlu macam-macam. Duduk terserah dia mau dibawa kemana. Tahu nggak? Misalnya dari Jakarta mau ke Taipei, terus belok ke Hainan. Nggak tahu di mana. Loh betul? Itu hidup karena percaya. Jadi 2 Korintus 5 ayat 7 nggak usah didiskusikan karena semua kita sudah mengalami. Iya. Dengan yang bersama. Coba semua yang kita alami dalam hidup itu karena percaya, bukan karena logika. Contoh, maaf, siapa yang percaya di dunia itu nggak ada restoran bersih? Makin laris restoran itu, makin kotor. Lo iya atau tidak? Iya. Lo iya atau tidak? Iya. Terus nggak mau makan di restoran? Tetap. Ya sudah. Kenapa kalau kita masuk restoran? Permisi saya mau ke dapur dulu. Saya lihat pancinya nyuci bagaimana, semotongnya, terus lihat bumbu-bumbunya. Nganggur. Loh betul tidak? Bisa nggak keracunan? Bisa, kan kita nggak tahu. Makin kenapa? Kalau kita makan kita nggak bawa alat laboratorium kecil dites dulu masakannya. Kelamaan. Bukan kelamaan, gila kelamaan. Betul? Begitu kita masuk restoran, ya percaya sudah. Mau apa lagi? Duduk. Bisa nggak kursi ini jatuh kita duduk? Ayo.
Kenapa tiap kali mau duduk kita nggak goyang-goyang? Ini kursi pantat ini. Ini karena percaya. Semua. Jawab ya atau tidak? Ya. Nah, maka itu milih jodoh pun jangan percaya matamu. Enggak ngerti apa-apa. Percaya Tuhan yang memberi pas yang paling cocok. Itu saja. Lagi sekali, jadi kalau menikah mau cari yang cocok, menikah dengan ya sudah. Kan nggak mungkin. Semua karena percaya. Apapun yang terjadi di hidup keluarga kita, dalam hidup sekolah, kerja, apa saja, jangan lihat fakta sehari-hari. Di balik itu ada apa? Yang kita harus tahu, Papa ada di sini. Amin. Bersama kita. Amin. Yes. Nah, jadi kembali Efesus 4:23. Istri kita, suami kita, yaitu masa ganti-ganti terus enak. Kenapa kita nggak bosan? Karena kita melihat roh kita dan roh dia, pikiran kita dan pikiran dia selalu dibaharui. Yes. Orangnya sama, tapi cara berpikir, cara merasa sesuatu itu yang Papa buat selalu baru. Ini luar biasa. Mobil sudah naiki sama, karena sudah berapa tahun nggak ganti mobil nggak apa. Yang penting bukan mobilnya, yang penting hati yang naik ini. Iya. Setuju nggak saya ngomong ini? Yang penting tuh hati yang naik ini bagaimana? Mau ganti-ganti mobil, kalau hatinya nggak pernah diperbarui, pasti mobil baru pun tidak akan buat nikmat orang itu. Iya. Karena semua pada hati dan pikiran ini. Kerja, semua ganti-ganti majikan yang kayak apapun juga. Selama sudah kerja ikut orang, tetap nggak ada yang cocok. Benar? Walaupun kerja ikut bapakmu sendiri, ngerti nggak kalian? Tetap nggak cocok. Terus gimana? Caranya itu tadi, hati dibarui, pikiran Yes. dibarui. Amin. Lain cara kita melihat sesuatu itu lain. Itu menyenangkan sekali. Kalau 3:10, wih, pokoknya di Alkitab ini hebat sekali. Papa sediakan halal baru yang menyenangkan. Sungguh. Kalau 3:10 dan apa? Telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diapakan? Diperbarui. Stop dulu, sama cowoknya ini. Terus menerus diperbarui. Bayangkan kalau Papa menyediakan hal seperti ini, apa yang bisa buat kita bosan? Amin. Sama semuanya terus menerus diperbarui. Wih, sudah betul. Ini luar biasa. Lagi sekali, orangnya sama, rumahnya sama, hidupnya hari sama, tapi di dalam itu diperbarui terus. Yes. Maka kalau di dalam diperbarui terus, maka melihat apa saja itu menyenangkan. Ya. Sungguh luar biasa. Nah, dengan hal ini, ada nggak hidup kita bisa kacau balau, marah-marah, nggak puas? Nggak mungkin. Karena yang dari dalam diperbarui. Amin. Untuk memperoleh pengenalan yang benar menurut Papa kita di surga. Gambar alatnya itu pencipta kita. Sama semuanya. Jadi gambarnya itu ke Papa, bukan kepada hal dunia. Yes. Lagi sekali saya katakan, tidak akan ada perusahaan pabrik sehebat apa di dunia ini yang produksinya begitu dibeli oleh konsumen langsung baru terus bangkrut pabriknya. Betul? Hanya Papa yang bisa buat itu. Amin. Yang terus menerus diperbarui. Lagi sekali, rumah sama, apa-apa sama, istri ya ini, suami ya itu, anak-anak, papa mamamu ya itu, kerjaan kita ya di situ, nggak pindah-pindah. Tapi kalau di dalam diperbarui terus-menerus, pikiran diperbarui, hati diperbarui, bayangkan hidup ini bakal membosankan? Enggak sama sekali.
Maka itu kalau ada di antara kita sebagai orang Kristen, hidupnya ceang, hambar, jenuh, membosankan, berarti ada yang salah dalam hidup ini. Ini janji yang Tuhan berikan buat kita. Maka itu suatu hari, ini sudah menikah ya, jadi yang baru pengantin baru setahun, tunggu aja, tunggu nanti saya masuk tahun ke-5, awas jangan macam-macam. Saya tanya, adik-adik ya yang belum menikah, kalau kamu menikah besok nanti. Suatu hari saya tanya, Papa bisa satu ayat aja, satu ayat, saya nggak mau banyak-banyak, untuk menilai rumah tangga saya ini masih aman atau tidak. Walaupun saya hamba Tuhan, tetap manusia, bisa mengalami kebosanan, hati-hati saya takut. Nah kan nggak ada yang tahu. Saya begitu percaya di firman Tuhan pasti ada jawaban untuk masalah ini. Jadi saya bilang, Papa, saya nggak mau complicated, saya nggak mau jelimet, cari yang gampang saja. Beri saya satu ayat supaya dengan firman itu saya bisa menilai rumah tangga saya ini masih aman atau tidak. Cari. Dapat. Coba kita lihat Kejadian 2 ayat 22 ya, Kejadian 23. Kejadian 2 ayat 23. Dan dari rusuk, dan dari rusuk yang diambil Tuhan dari manusia itu dibangun. Nah saya ingin tahu nih cumunya. Ingat, bukan diciptakannya, to build, bukan to make. Ya, dibangunnya lah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Cumunya apa? Jadi bukan to create, bukan to make, tapi to build, dibangun. Beda, sama cumunya pakai apa? Apa? Sama dibangun, dibentuknya. Apa bedanya? Berarti betul-betul Tuhan pakai tangannya. Berarti spesial enggak? Lo jawab spesial tidak? Ini yang luar biasa. Maka itu pemuda-pemuda, jangan sok hebat. Seteliti apapun kamu memilih calon istri, mau pakai mikroskop sekali. Ada orang nganggur itu, milih istri pakai mikroskop berapa? Percayalah, pilihanmu tetap bisa salah. Amin sih. Tapi kalau Papa yang milih, masih 22 hari, kecepatan kamu ngajak pulang terus. Pas kamu harusnya. Saya ulang, seteliti apa seorang pemuda memilih calon istrinya, mau pakai mikroskop sekalipun, tetap mau diperiksa pakai mikroskop, tetap pilihan manusia bisa salah. Amin. Kalau Tuhan yang milih, nggak bisa salah. Apalagi ini kalau istilah pesanan made by order, ngerti nggak? Pakai buatan khusus, bukan diciptakan, tapi itu build, dibangun. Itu luar biasa. Percaya? Papa kita sempurna? Belum, saya tanya betul? Yes. Nah, menurut firman ini, dalam nama Yesus, murid-murid perempuan Tuhan Yesus, putri-putri Sion, anak-anak perempuan Bapa di surga, dalam nama Yesus tidak boleh pasang nama dan foto di iklan jodoh. Awas kamu. Itu sale namanya. Awas. Betul? Firman Tuhan berkata, perempuan itu dibawa. Yang bawa bukan Nancy, awas. Bukan paham, ingat. Siapa yang bawa? Tuhan. Dibawa ke siapa? Ke suaminya. Ini yang Tuhan buat. Amin. Amin. Maka itu jangan pernah khawatir. Tuhan tahu masing-masing kita gak akan habisan jatah. Amin. Masing-masing tahu setia. Setelah itu ayat 23, Iris, lalu berkatalah manusia itu. Ayo intonasi.
Ini kata penting. Kalimat pendek ini cuma 2 kata. Intonasinya gimana? Itu nyanyi maksudnya. Ayo intonasi gimana? Nilai. Inilah dia. Sungguhnya apa? Ada kata itu? Ada nada surprise? Apa sungguhnya? Apa? Enggak. Kalau kalimat pertama apa? Langsung ini adalah tulang dari tulang. Iya, ini adalah sama akan surprise. Wow. Ayo. Alat bodoh. Berarti kenapa? Wow, surprise begitu. Ayo. Berarti selama hidup Adam pernah lihat perempuan nggak? Belum. Ada monyet perempuan, kucing perempuan, sapi perempuan. Wah, lain. Saya nggak tanya. Saya tanya begini. Pertanyaan saya kan bukan orang perempuan, enggak. Ini bukti kita kurang teliti pada Alkitab. Oke, lanjut ya. Maka itu saya ingin sampaikan pada semua rekan-rekan pengkhotbah. Jangan mengajarkan firman pakai logika teologi. Setuju. Mumet. Setuju. Apa kata mumet? Apa? Membingungkan, itu yang berupa. Nah, tapi kalau kita belajar firman dan menyampaikan firman pakai logika, anak-anak kebenarannya akan keluar. Jadi perempuan itu dibawa. Maka itu Adam surprise. Oke. Sebelumnya Adam dibuat apa? Tidur. Nah, nyenyak nyaman. Karena nyenyak itu penting. Coba lihat sungguhnya ada nggak ya? Ayat 21. Deep slumber. Jadi deep sleep ya. Coba lihat ayat 21. Nah itu kalau baca Alkitab yang teliti supaya kita tahu. Nis. Lalu Yahweh Tuhan membuat Adam itu tidur nyenyak. Mana sungguhnya? Ada kata nyenyak? Ada. Apa? Sleep very deeply. Sleep very deeply. Itu bahasa Inggrisnya. Ini penting. Ada 2 alasan mengapa Adam dibuat tidur nyenyak. 1 alasan kemanusiaan, 2 alasan medis. Alasan medis. Tidur nyenyak itu artinya apa? Bius total, bukan bius lokal. Bayangkan kalau operasi tulang rusuk pakai bius lokal, Adam kejet-kejet. Nah, bahasa Indonesia kejet-kejet itu apa ya? Kejang-kejang lain. Kejang-kejang itu pakai rugi nggak bisa bahasa Jawa. Beda, kejang-kejang dan kejang-kejang itu beda. Macicil lain lagi. Nah, oke ngerti ya pokoknya. Kain-kain. Kecuali operasi. Ini kain-kain. Kecuali operasi jerawat, ya itu lokal saja. Yang kedua, ini loh rahasia. Kalau cuma ditulis, lalu Yahweh Tuhan membuat manusia itu tidur, itu artinya mata melek sebelah. Waktu Adam melihat Tuhan bangun Hawa, komentarnya bakal banyak. Waktu Tuhan pipinya kayak Pak Potong, hidungnya kayak terong banget. Pokoknya Adam komentar melulu. Tuhan capek. Udah, terus kok alasan tidur kamu jangan ribut. Enggak cerewet. Hebatnya Tuhan kita itu. Maka itu cowok-cowok, awas kamu milih istrimu kayak milih berlian. Kamu teropong. Awas kamu. Bertobat ya. Serahkan Tuhan yang paling tahu. Haleluya. Amin. Nah, maka itu ini ayat yang menolong pernikahan kita semua. Artinya begini, begitu suami bangun dari tidur nyenyaknya, maka itu mulai besok istri-istri bangun agak siang, suami bangun lebih pagi. Mereka Pak Max, Popo, apa lagi ya? Andi nggak ada di sini istrinya, ini masih baru pengantinnya. Aku apa? Siapa aja pokoknya ya. Oh gitu, wah, kan bangun pagi. Terus noleh ke samping. Tidak ada.
jujur tidak. Kembali nah, ayat ini sangat menolong pernikahan saya. Saya bersyukur kepada Allah. Begitu suami bangun duluan, noleh ke samping, serius. Apa reaksi kita pertama kali bangun melek, lihat istri kita di samping? Itu ukuran keluarga kita. Apa itu? Belum apa-apa tertawa dulu Pak Pendeta satu ini. Serius, saudara, itu nilai keluarga kita. Oh, saya bersyukur kepada Tuhan. Jadi kalau suami begitu bangun, ya, saya tanya, Papa kenapa? Saya mesti ukurannya bangun tidur. Kalau teologi jawabannya, oh ini begini, bahasa aslinya, kelamaan. Kalau logika anak-anak begini, karena semua orang yang bangun tidur itu masih asli, belum dicat. Betul tidak? Belum dicat, baunya juga asli. Itu logika anak-anak. Maka itu waktu kita melihat asli, kalau nasi kita, Tuhan terima kasih. Nah, berarti pernikahan kita masih aman. Tapi kok begitu? Gemuknya. Apa sih? Gak beres itu. Atau jawabnya, kenapa kamu lagi? Maunya siapa? Pura-pura kaget. Betul nggak? Pura-pura kaget itu nggak bisa. Karena bagus ya film ini untuk menilai pernikahan kita. Iya. Aduh, luar biasa. Maka itu besok para istri ancam suami. Aku, kamu tidak aku pertama kali gimana? Ayo aku. Oh, ini firman luar biasa. Ngerti ya maksudnya ya? Nah, maka itu kita nggak akan bosan. Amin. Karena ada pembaruan tiap pagi dalam hidup kita. Ada yang baru dari Tuhan setiap saat. Begitu pula kita berjalan bersama Tuhan Yesus. Amin. Selalu ada yang baru dan itu menyenangkan sekali. Amin. Kata, inilah kehebatan Tuhan dalam hidup kita. Maka itu kalau kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, hidup ini ngeri. Iya. Setan akan merusak. Amin. Mau berubah mulai hari ini? Ya. Siap ada perjamuan kudus? Ya. Ini yang baru, jangan dianggap dulu cuma roti kecil, anggur bisa beli sendiri buat begitu. Ingat, di dalamnya ada hidup Yesus. Sama seperti orang makan durian. Orang makan durian walaupun gosok gigi sampai odol satu cup habis, tetap ketahuan nggak? Ketahuan. Nah, harusnya kalau kita makan Yesus, Iya. aroma Yesus yang keluar, Amin. orang bisa melihat ada apa. Itu yang Tuhan mau untuk persembahan kudus hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Ini malam baru tiap pagi dari Bapak di surga.